Halo semuanya, selamat datang di channel Physics Mr. Dana, sebuah channel di mana kita belajar fisika dengan cara melihat fisika lebih banyak daripada matematika. Di video kali ini kita akan membahas sebuah topik fisika tentang besaran, satuan, dan dimensi. Ini adalah topik dasar yang sangat penting di mana jika kalian tidak memahami topik ini dengan baik, maka kalian mungkin mengalami kesulitan ketika kalian belajar fisika pada topik-topik yang lain. Apa itu besaran? Dalam fisika, kita selalu melakukan pengukuran. Semua ilmuwan yang belajar fisika akan selalu melakukan pengukuran. Begitupun semua siswa yang belajar fisika itu akan melakukan pengukuran. Sebagai contoh, mengukur panjang meja dengan jengkal atau mengukur panjang meja dengan penggaris. Semua itu termasuk contoh pengukuran. Jadi, pengukuran itu sebenarnya adalah suatu proses membandingkan nilai besaran pada benda dengan nilai besaran pada alat ukur yang digunakan. Sebagai contoh di sini, ketika kalian mengukur panjang meja dengan menggunakan jengkal, yang kalian lakukan itu sebenarnya adalah kalian membandingkan nilai panjang meja dengan nilai panjang jengkal kalian. Sehingga nanti ketika kalian sudah mendapatkan hasilnya, kalian akan mengetahui seberapa perbandingan panjang meja dengan perbandingan jengkal kalian. Begitupun ketika kalian melakukan pengukuran panjang meja dengan penggaris. Yang kalian lakukan sebenarnya adalah membandingkan panjang meja dengan panjang penggaris. Ketika kalian selesai melakukan pengukuran panjang meja dengan penggaris, maka kalian akan mendapatkan hasil pengukuran yang merupakan perbandingan panjang meja dengan panjang penggaris. Jadi ketika kita melakukan pengukuran, itu kita sebenarnya membandingkan nilai besaran pada benda dengan nilai besaran pada alat ukur. Nah, untuk itu kita harus memahami apa itu besaran. Besaran dalam bahasa Inggris disebut quantity, itu merupakan sesuatu yang bisa diukur serta memiliki nilai dan satuan. Sebagai contoh, panjang. Panjang tergolong sebagai besaran karena panjang itu bisa diukur dengan alat ukur penggaris atau meteran. Kemudian nanti ketika kita melakukan pengukuran, kita bisa mendapatkan nilai. Sebagai contoh 10 cm atau 9 meter. Contoh yang kedua, massa. Massa adalah salah satu besaran karena massa bisa kita ukur dengan menggunakan alat ukur timbangan dan kita bisa mendapatkan hasil, yaitu berupa nilai 60 kg atau 200 gram. Contoh lain, misalkan waktu. Waktu itu termasuk besaran karena waktu bisa diukur dengan alat ukur seperti jam atau stopwatch dan waktu memiliki nilai seperti misalkan 2 jam, 2 menit, atau 10 detik. Namun, apakah cinta termasuk besaran? Kita tahu bahwa tidak ada alat ukur yang bisa kita gunakan untuk mengukur cinta. Kita juga tidak bisa menyatakan cinta dalam nilai dan satuan tertentu. Oleh karena itu, cinta tidak termasuk ke dalam besaran. Selanjutnya adalah satuan. Satuan atau dalam bahasa Inggris unit itu merupakan nilai standar yang menjadi patokan atau pembanding dalam pengukuran. Sebagai contoh, sentimeter. Satuan sentimeter itu merupakan panjang dari 0 ke 1, atau dari 1 ke 2, atau dari 2 ke 3, dan seterusnya, di mana panjangnya itu telah standar atau sama untuk semua orang di bumi ini. Siapapun mengatakan panjang 1 cm, orang itu memiliki maksud yang sama dengan semua orang yang mengatakan panjang 1 cm. Dengan artian panjang 1 cm adalah jarak standar di mana panjangnya adalah dari sini ke sini. Jadi itu sudah berlaku untuk semua orang, sudah menjadi standar dan panjang itu sama untuk semua orang. Contoh lain, detik, menit, dan jam. Kalian tahu bahwa 1 detik adalah pergerakan jarum merah ini dari satu strip ke strip selanjutnya. Definisi 1 detik ini itu telah standar, di mana semua orang itu mengetahui bahwa 1 detik adalah pergerakan jarum merah dari satu strip ke strip yang lain. Sedangkan definisi 1 menit itu adalah 1 putaran jarum merah ini. Dan itu sama untuk semua orang, karena definisi 1 menit tersebut telah menjadi standar, telah menjadi satuan baku.
Begitupun dengan 1 jam, di mana definisi 1 jam itu merupakan perputaran jarum panjang ini selama 1 putaran penuh. Nah, ketika seseorang mengatakan 1 jam, maka lamanya waktu yang dimaksud oleh orang itu akan sama dengan lama waktu 1 jam yang dimaksud oleh orang-orang lain di bumi ini. Kenapa? Karena waktu 1 jam atau jam itu telah menjadi satuan standar dan nilainya sama untuk semua orang. Jadi, sekali lagi, satuan atau dalam bahasa Inggris unit itu adalah nilai standar yang menjadi patokan atau pembanding dalam pengukuran. Selanjutnya adalah besaran pokok dan besaran turunan. Dalam fisika, kita mengenal 2 jenis besaran, yaitu besaran pokok dan besaran turunan. Apa itu besaran pokok? Besaran pokok adalah besaran yang berdiri sendiri dan tidak tersusun atas besaran lain. Nah, dalam fisika, kita mengenal ada 9 besaran pokok, di mana ada 7 besaran pokok utama dan ada 2 besaran pokok tambahan. Kalau kita lihat di sini, ke-9 besaran pokok tersebut adalah panjang, massa, waktu, kuat arus listrik, suhu, intensitas cahaya, dan jumlah molekul zat. Sedangkan 2 besaran pokok tambahan itu adalah sudut bidang datar dan sudut ruang. Nah, selain nama besaran, di fisika ke-9 besaran ini juga memiliki yang namanya lambang besaran. Jadi lambang besaran pokok panjang itu adalah L, massa lambangnya M, waktu lambangnya T kecil, kuat arus listrik lambangnya I besar, suhu lambangnya T besar, intensitas cahaya lambangnya I kecil, jumlah zat lambangnya N, sudut bidang datar lambangnya theta, dan sudut ruang lambangnya ini. Nah, seperti yang kita bahas tadi bahwa besaran itu memiliki satuan, di mana satuan ini adalah patokan yang kita gunakan ketika kita melakukan pengukuran besaran ini. Nah, satuan yang ditunjukkan di sini adalah satuan internasional, di mana satuan ini telah disepakati menjadi satuan standar dari ke-9 besaran pokok ini. Nanti ketika kalian belajar fisika, kalian akan menemukan satuan-satuan lain dari besaran ini. Satuan tersebut bukan satuan internasional. Nah, ketika kalian melakukan perhitungan, seringkali kalian harus mengkonversi atau mengubah satuan-satuan menjadi satuan internasional ini. Nanti kalian akan belajar bagaimana caranya. Sekarang kita lihat terlebih dahulu satuan internasional dari ke-9 besaran pokok. Satuan internasional dari panjang itu adalah meter, satuan internasional dari massa itu adalah kilogram, satuan internasional dari waktu itu adalah second, satuan internasional dari kuat arus listrik itu adalah ampere, satuan internasional dari suhu adalah Kelvin, bukan derajat Celcius tetapi Kelvin, satuan internasional dari intensitas cahaya itu adalah kandela, dan satuan internasional dari jumlah zat itu adalah mol, satuan internasional dari sudut bidang datar itu adalah radian, satuan internasional dari sudut ruang adalah steradian. Selain kita memiliki lambang besaran pokok, kita juga memiliki lambang satuan. Nah, hal ini sering menyebabkan kebingungan di antara siswa, di mana siswa sulit membedakan antara lambang besaran dengan lambang satuan. Teacher harapkan kalian untuk lebih fokus melihat perbedaan atau mengidentifikasi perbedaan antara lambang besaran dan lambang satuan. Kalau kalian lihat di sini, satuan meter lambangnya adalah M kecil, satuan kilogram itu Kg, second S kecil, satuan ampere lambangnya itu adalah A, satuan Kelvin lambangnya K besar, kandela lambangnya C kecil D kecil, mol lambangnya mol, radian lambangnya rad, dan steradian lambangnya SR. Ingat ini ya, dalam fisika kadang nama besaran dan nama satuan itu sama, sehingga lambang-lambang besaran dan nama-nama satuan ini menggunakan huruf yang sama. Namun untuk membedakan itu, kadang digunakan huruf kecil dan huruf kapital. Kalian harus memperhatikan itu. Sebagai contoh, waktu itu lambangnya adalah T, kemudian suhu lambangnya juga T, di mana T pada waktu itu adalah singkatan dari time, kemudian T dari suhu itu adalah singkatan dari temperature. Nah, di sini kita tahu bahwa waktu dan suhu sama-sama memiliki lambang besaran yaitu T. Untuk membedakan, maka waktu menggunakan T kecil, sedangkan suhu itu menggunakan T besar. Nah,
Nah, sedangkan besaran turunan itu adalah besaran yang diturunkan dari ke-9 besaran pokok ini. Jadi besaran turunan itu adalah besaran yang tidak berdiri sendiri, tetapi dia adalah besaran yang terbuat dari gabungan besaran-besaran pokok. Sebagai contoh adalah kecepatan, di mana lambang besaran kecepatan itu adalah V kecil, di mana V kecil ini berasal dari kata velocity dalam bahasa Inggris yang artinya kecepatan. Nah, kalau kita lihat kecepatan ini diturunkan dari besaran pokok panjang dan waktu. Jadi kecepatan itu diturunkan dari dua besaran pokok, yaitu panjang dan waktu, di mana rumus kecepatan itu adalah V sama dengan jarak, ya, di mana jarak sama dengan panjang dibagi dengan waktu. Nah, satuannya kita lihat dari rumusnya. Satuan panjang yaitu meter per satuan waktu second, sehingga satuan kecepatan itu adalah meter per second dengan lambang satuan m per s. Nah, kalau kalian lihat di sini, besaran turunan itu merupakan gabungan dari besaran pokok, seperti misalkan contohnya kecepatan. Tetapi pertanyaannya adalah bagaimana besaran-besaran pokok ini diatur dan digabungkan. Sebagai contoh, kecepatan V sama dengan S per T. Kenapa V sama dengan S per T? Kenapa tidak V sama dengan S kali T? Kenapa tidak V sama dengan T per S? Untuk menjawab ini, nanti kalian akan mempelajari yang disebut dengan dimensi, di mana dimensi ini merupakan konsep di mana besaran-besaran pokok ini diatur sedemikian rupa sehingga menjadi besaran turunan. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana cara kita mengukur besaran turunan? Kalau besaran pokok, kita bisa ukur dengan menggunakan alat ukur khusus. Misalkan panjang kita ukur dengan penggaris, masa kita ukur dengan alat timbangan, waktu kita ukur dengan stopwatch, begitupun dengan besaran-besaran pokok yang lain. Namun untuk besaran turunan, bagaimana cara kita mengukur misalkan contoh kecepatan? Nah, untuk mengukur besaran turunan, kita terlebih dahulu harus mengukur besaran pokok yang membentuknya. Sebagai contoh di sini kecepatan. Nah, jika kalian ingin mengukur seberapa kecepatan sebuah benda, kalian terlebih dahulu harus mengukur panjang, seberapa jauh benda itu bergerak. Kalian ukur ini dengan menggunakan meteran. Kemudian selanjutnya kalian ukur seberapa lama dia sudah bergerak. Nah, kalian ukur ini dengan stopwatch misalnya. Setelah kalian mengukur panjang dan waktu, barulah kalian masukkan nilai yang telah kalian peroleh ke dalam persamaan V sama dengan S per T. Sehingga nanti akhirnya kalian memperoleh seberapa cepat benda itu bergerak. Nah, selain besaran pokok dan besaran turunan, di fisika kita juga membagi semua besaran itu menjadi dua, yaitu besaran vektor dan besaran skalar. Apa itu besaran vektor? Besaran vektor adalah besaran yang memiliki atau memerlukan nilai dan arah agar informasinya jelas. Sebagai contoh, misalkan gaya. Ayah mendorong mobil dengan gaya 100 Newton ke arah kanan, seperti pada gambar ini. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa gaya itu memiliki nilai, yaitu 100 Newton, dan juga memiliki arah, yaitu ke kanan. Bagaimana kalau seandainya kita tidak memberikan arah pada gaya? Maka yang terjadi adalah informasinya kurang jelas. Ketika kita hanya mengatakan, ayah mendorong mobil dengan gaya 100 Newton, maka timbul pertanyaan, ke arah mana ayah mendorong mobil itu? Kenapa arah penting? Karena kalau seandainya ayah mendorong ke arah kiri, maka mobil tidak akan bergerak. Tetapi ketika ayah mendorong ke arah kanan, mobilnya akan bergerak. Oleh karena itu, dalam besaran vektor, arah itu sangat penting karena dia bisa menentukan apakah terjadi perubahan pada benda atau tidak. Sedangkan besaran skalar itu adalah besaran yang hanya memiliki atau memerlukan nilai saja. Besaran skalar tidak memiliki arah, karena tanpa arah informasinya sudah jelas. Sebagai contoh, massa dan waktu. Misalkan massa. Massa jam dinding ini adalah 750 gram. Apakah kita memerlukan informasi arah untuk memahami ini? Tidak, kita tidak perlu informasi arah. Informasi nilai 750 gram sudah cukup bagi kita mengetahui dan memahami bahwa massa dari jam dinding ini adalah 750 gram. Begitupun waktu. Sebagai contoh, ayah telah menunggu selama 50 menit. Apakah kita memerlukan arah untuk memahami informasi ini? Apakah informasi ini tidak jelas tanpa arah? Tidak.
kita sudah memahami bahwa ayah telah menunggu selama 50 menit. Itu sudah jelas, kita tidak perlu informasi arah lagi untuk memahami ini. Berbeda dengan gaya tadi. Jika tanpa arah, maka informasi tentang besaran vektor atau gaya ini akan tidak jelas. Dan apa yang terjadi pada benda itu tidak akan jelas. Apakah benda bergerak atau tidak, kemana arah gerak benda, itu tidak jelas tanpa adanya arah. Selanjutnya adalah apa itu dimensi. Tadi Mister telah membahas sedikit tentang dimensi. Dimensi suatu besaran menunjukkan cara besaran-besaran tersebut tersusun dari besaran pokok. Seperti tadi kita bahas kecepatan, itu adalah jarak bagi waktu. Kenapa jarak bagi waktu? Kenapa tidak waktu bagi jarak? Nah, dimensi inilah yang menunjukkan bagaimana besaran-besaran tersebut tersusun dari besaran pokok. Nah, dimensi itu dimiliki oleh besaran pokok dan besaran turunan. Kita akan bahas besaran pokok terlebih dahulu. Dimensi besaran pokok. Nah, tadi kalian telah belajar bahwa ada 9 besaran pokok. Namun yang memiliki dimensi itu hanya 7, yaitu panjang, massa, waktu, suhu, kuat arus listrik, intensitas cahaya, dan jumlah molekul zat. Di mana dimensi panjang itu adalah L besar, dimensi massa itu adalah M besar, dimensi waktu itu adalah T besar, dimensi suhu itu adalah theta, dimensi kuat arus itu adalah I besar, dimensi intensitas cahaya itu adalah J besar, dan dimensi jumlah molekul zat adalah N besar. Kalau kalian perhatikan di sini, dimensi itu semuanya ditulis dengan huruf kapital atau huruf besar. Ini harus kalian hafalkan, ya. Selanjutnya adalah dimensi besaran turunan. Nah, di sini teacher telah memberikan beberapa contoh besaran turunan dan juga satuan dan dimensinya. Kalau kalian lihat, luas itu simbolnya adalah A, ya, simbol besarannya adalah A, kemudian satuannya meter kuadrat dan dimensinya L pangkat 2. Kemudian kecepatan itu simbol besarannya adalah V kecil, satuan internasionalnya adalah meter per second, dan dimensinya adalah LT pangkat min 1. Nah, kalau kalian perhatikan semua di sini, kalian bisa melihat bahwa dimensi itu ditulis dalam tanda kurung seperti ini. Nah, ini adalah cara standar dalam menulis dimensi. Namun terkadang demi keefektifan, kadang dimensi ditulis tanpa tanda kurung seperti ini. Namun baiknya kalian menulis dimensi dengan tanda kurung seperti ini, karena itulah standarnya. Nah, kalian mungkin bertanya, bagaimana cara menentukan dimensi dari besaran turunan? Bagaimana kita bisa tahu bahwa dimensi dari daya itu adalah M, L pangkat 2, T pangkat min 3? Nah, ada dua cara untuk menentukan dimensi dari besaran turunan. Cara yang pertama adalah menggunakan rumus. Sebagai contoh, misalkan besaran kecepatan. Kecepatan adalah salah satu besaran turunan, di mana rumus kecepatan adalah S per T, di mana S itu adalah jarak yang sama dengan panjang, dan T adalah waktu. Nah, kalau kalian lihat di sini, dimensi jarak itu sama dengan panjang, yaitu L, sehingga kita tulis L di sini, dan dimensi waktu itu adalah T besar, sehingga kita tulis T besar di sini. Dengan demikian, kita memperoleh dimensi kecepatan itu adalah L besar per T besar. Nah, dimensi itu tidak bisa ditulis dengan bentuk seperti ini. Dia bentuknya harus lurus seperti ini. Sehingga kita harus mengangkat T yang awalnya di bawah menjadi ke atas. Nah, sesuai konsep matematika, ketika kamu pindahkan variabel yang awalnya di bawah menjadi ke atas, maka yang terjadi adalah pangkatnya akan berubah tanda. Yang awalnya positif menjadi negatif, yang awalnya negatif menjadi positif. Sebagai contoh di sini, T yang awalnya di bawah, itu saya akan pindahkan ke atas. Di mana T awalnya pangkatnya 1, sehingga ketika Mister pindahkan ke atas menjadi pangkatnya min 1. Sehingga dimensi dari besaran kecepatan adalah L besar kali T besar pangkat min 1. Kemudian cara kedua dalam menentukan dimensi dari besaran turunan itu adalah dengan menggunakan satuan. Tadi cara yang pertama adalah dengan menggunakan rumus, sekarang dengan menggunakan satuan. Sebagai contoh, misalkan besaran percepatan. Kita tahu bahwa satuan dari besaran percepatan itu adalah meter per second kuadrat. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa meter itu adalah satuan dari panjang, sehingga kita gunakan dimensi panjang yaitu L besar, sini. Kemudian
second itu adalah satuan dari waktu. Kita gunakan dimensi waktu yaitu T besar di sini, dan ingat di sini secondnya kuadrat sehingga dimensi T-nya juga kuadrat. Nah, kemudian kita atur bentuk ini menjadi bentuk lurus dengan cara mengangkat T kuadrat ke atas sehingga tandanya berubah menjadi T pangkat min 2. Dengan demikian dimensi dari percepatan itu adalah L T pangkat min 2. Contoh lain, besaran gaya. Kita tahu bahwa satuan dari besaran gaya adalah Newton. Namun besaran Newton tidak memberikan informasi kepada kita tentang diatur dari besaran pokok apa gaya ini. Sehingga kita harus ingat bahwa besaran Newton itu sama dengan kilogram meter per second kuadrat. Nah, dari sini kita bisa tahu bahwa satuan kilogram itu adalah satuan dari besaran massa, sehingga dimensinya M, sehingga kita tulis di sini M. Kemudian meter itu adalah satuan dari besaran panjang, yang dimensinya L, sehingga kita tulis L. Kemudian second kuadrat itu adalah satuan dari waktu, T, sehingga kita tulis T kuadrat. Nah, sekarang selanjutnya kita atur ini agar dia lurus dengan cara mengangkat T kuadrat sehingga tandanya berubah menjadi T pangkat min 2. Dengan demikian, dimensi dari besaran gaya itu adalah M, L, T pangkat min 2. Nah, apa fungsi dimensi? Dimensi memiliki 4 fungsi yang sangat berguna dalam fisika. Fungsi yang pertama itu adalah untuk menganalisis kesetaraan atau kesamaan dari dua besaran yang sepintas berbeda. Nah, apa maksudnya ini? Sebagai contoh, misalkan Mister memiliki dua buah besaran, yaitu momentum dan impuls. Momentum itu adalah sebuah besaran fisika yang menunjukkan seberapa sulit menghentikan sebuah benda yang bergerak. Sedangkan impuls itu adalah sebuah besaran fisika yang menunjukkan seberapa lama sebuah gaya bekerja pada sebuah benda. Nah, sepintas, dua besaran ini terlihat berbeda, baik dari segi nama maupun dari segi konsep. Namun, apakah benar dua besaran ini berbeda? Untuk mengetahui itu, kita harus menganalisis dimensi dari kedua besaran ini. Jika nanti ternyata dimensi mereka sama, itu artinya mereka adalah besaran yang setara atau sama, walaupun sepintas terlihat berbeda. Bagaimana cara kita menganalisis dimensi dari masing-masing besaran ini? Kita bisa memilih salah satu cara yang tadi, yaitu dengan menggunakan rumus atau dengan menggunakan satuan. Kita akan analisis dimensi dari momentum terlebih dahulu dengan menggunakan rumus ya. Rumus dari besaran momentum itu adalah massa kali kecepatan. Nah, di sini kita memiliki besaran kecepatan yang bukan merupakan besaran pokok. Kalau massa itu sudah besaran pokok, sehingga kita tidak perlu rubah lagi. Tetapi kecepatan itu bukan besaran pokok, sehingga kita harus rubah lagi kecepatan ini menjadi rumusnya, hingga semua rumus itu adalah besaran pokok. Nah, kita tahu bahwa kecepatan itu adalah jarak dibagi waktu. Nah, sekarang kita cek lagi apakah semuanya sudah besaran pokok. Massa itu adalah besaran pokok, jarak itu adalah besaran pokok, yaitu panjang. Waktu itu juga besaran pokok. Nah, sekarang semuanya sudah besaran pokok, sehingga kita bisa menentukan dimensinya. Karena ingat, hanya besaran pokok yang memiliki dimensi sendiri-sendiri. Dimensi dari besaran pokok massa itu adalah M, dimensi dari besaran pokok panjang itu adalah L, dan dimensi dari besaran pokok waktu adalah T. Sehingga dimensinya menjadi M kali L per T. Nah, kita modifikasi bentuk ini biar lurus dengan cara mengangkat T ke atas, sehingga pangkatnya yang awalnya pangkat 1 menjadi pangkat min 1. Dengan demikian, dimensi dari besaran momentum ini adalah M, L, T pangkat min 1. Nah, sekarang kita analisis dimensi dari besaran impuls dengan menggunakan rumus dan satuan agar lebih mudah. Rumus dari besaran impuls itu adalah gaya kali waktu. Karena tadi teacher telah jelaskan bahwa impuls itu adalah seberapa lama sebuah gaya bekerja pada benda. Sehingga rumusnya I, impuls, sama dengan gaya kali waktu. Nah, kalian tahu rumus gaya itu adalah massa kali percepatan A, kemudian dikali waktu. Nah, selanjutnya kita cek apakah semuanya sudah besaran pokok atau ada besaran turunan. Massa adalah besaran pokok. Percepatan A itu bukan besaran pokok, sehingga kita harus ubah lagi dia ke rumusnya atau kesatuannya, sehingga dia menjadi besaran pokok semua. Waktu itu sudah besaran pokok. Nah,
Agar lebih cepat, kita gunakan satuan saja. Kita tahu satuan massa itu adalah kilogram, dan kita tahu satuan percepatan itu adalah meter per second kuadrat, dan satuan waktu adalah second. Nah, sekarang dengan menggunakan satuan, semuanya sudah menjadi satuan besaran pokok, sehingga kita bisa mengubahnya ke dimensi. Nah, kalian lakukan matematika sederhana dulu. Di sini kalian bisa lihat ada 2 S, yaitu satu di bawah, satu di atas, sehingga bisa kalian coret secara matematika, sehingga S kuadrat ini hanya menjadi S pangkat 1. Sehingga satuan akhir yang kita miliki adalah kilogram meter per second. Nah, dimensi dari kilogram yang merupakan satuan dari besaran massa itu adalah M, kemudian M itu meter, satuan dari besaran panjang, di mana dimensinya L, dan second itu adalah satuan dari besaran waktu, di mana dimensinya T. Sehingga dimensi dari impuls itu adalah M, L per T, di mana ini kita harus modifikasi agar lurus dengan cara mengangkat T. Sehingga T yang awalnya pangkat 1 menjadi pangkat min 1. Di sini kita dapatkan dimensi impuls adalah M kali L kali T pangkat min 1. Nah, kalau kita perhatikan, dimensi impuls ini sama dengan dimensi momentum, yaitu M, L, T pangkat min 1. Dengan demikian, momentum dan impuls adalah dua besaran yang setara atau sama. Namun, mereka memiliki konsep yang berbeda. Namun, sesungguhnya mereka adalah benda yang sama. Seperti contohnya misalkan, meja dan kursi. Meja dan kursi itu bentuknya sebenarnya sama, yaitu kakinya sama-sama 4, kemudian di atasnya terbuat dari kayu, tetapi fungsi mereka berbeda. Meja untuk menaruh benda, makanan misalnya, kemudian kursi untuk kita duduki. Begitupun momentum dan impuls. Mereka itu sebenarnya barang yang sama, tetapi mereka memiliki konsep yang berbeda. Konsep momentum itu adalah seberapa sulit menghentikan sebuah benda bergerak, sedangkan konsep impuls itu adalah seberapa lama sebuah gaya bekerja pada benda. Kemudian fungsi yang kedua dari dimensi adalah menganalisis kebenaran suatu persamaan yang menyatakan hubungan antar besaran. Apa ini maksudnya? Misalkan Mister mempunyai sebuah persamaan fisika, yaitu VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat tambah 2AS. Ini adalah persamaan yang menunjukkan kecepatan akhir dari sebuah benda yang dipercepat. VT kuadrat ini menunjukkan kecepatan akhir, kemudian V0 itu menunjukkan kecepatan awal, A itu adalah percepatan, dan S itu adalah perpindahan. Nah, pertanyaannya adalah, apakah persamaan ini benar atau salah? Nah, untuk mengetahui itu, kita harus melakukan analisis dimensi. Dalam hal ini, kita akan menggunakan analisis dimensi satuan agar lebih cepat. Kita akan mengecek apakah dimensi dari ruas kiri itu akan sama dengan dimensi dari ruas kanan. Kalau seandainya dimensi dari ruas kiri ini sama dengan dimensi ruas kanan, maka persamaan ini benar. Oke, kita cek dimensi ruas kiri terlebih dahulu. Ruas kiri itu adalah VT kuadrat. Nah, kita tahu bahwa satuan dari kecepatan itu adalah meter per second, kemudian kita kuadratkan sehingga kita memperoleh meter kuadrat per second kuadrat. Di mana dimensi dari meter itu adalah L dan dimensi dari second itu adalah T, yang keduanya sama-sama kuadrat. Selanjutnya kita angkat T yang di bawah menjadi ke atas sehingga tandanya berubah menjadi negatif, sehingga kita memperoleh dimensi ruas kiri itu adalah L kuadrat dikali T pangkat min 2. Sekarang kita cek dimensi ruas kanan, di mana persamaannya adalah V0 kuadrat plus 2AS. Kita tahu bahwa satuan dari V0 itu adalah meter per second, dan di sini dikuadratkan sehingga kita juga kuadratkan di sini. Kemudian 2 tidak usah kita masukkan karena itu bukan besaran. Kita masukkan A yang merupakan percepatan di mana satuannya meter per second kuadrat, dan S itu merupakan jarak di mana satuannya sama dengan satuan panjang yaitu meter. Nah, selanjutnya apa yang kita lakukan adalah kita mengalihkan meter dikali meter, sehingga ini bagian ini kita turunkan dan kita kuadratkan sehingga meter dikuadratkan meter kuadrat, second dikuadratkan second kuadrat, ditambah meter kali meter itu meter kuadrat, dan di bawahnya second kuadrat, di sini juga second kuadrat. Nah, sekarang kita bisa lihat bahwa
V0 dan 2AS itu memiliki satuan yang sama, yaitu meter kuadrat per second kuadrat. Meter kuadrat per second kuadrat. Nah, ini hal yang sesuai dengan matematika, di mana kita hanya bisa menjumlahkan dua buah besaran jika satuan kedua besaran itu sama. Ingat, kamu tidak bisa menjumlahkan sapi dengan kucing. Kamu tidak bisa menjumlahkan pensil dengan pulpen. Tetapi kamu hanya bisa menjumlahkan jika bendanya sama. Sebagai contoh di sini, satuannya sama, yaitu meter kuadrat per second kuadrat. Meter kuadrat per second kuadrat. Sehingga ini bisa kita jumlahkan, di mana satuannya nanti akan sama, yaitu meter kuadrat per second kuadrat. Nah, selanjutnya kita cari dimensi, di mana dimensi meter itu adalah L, di sini kuadrat, di sini juga kuadrat, dan dimensi second itu adalah T, di sini kuadrat, di sini juga kuadrat. Sehingga nanti kita bawa ini ke atas, sehingga tandanya berubah menjadi min 2, sehingga dimensi ruas kanan itu adalah L kuadrat dikali T pangkat min 2. Nah, kalau kita perhatikan, dimensi ruas kiri dan ruas kanan itu sama. Sehingga kesimpulannya, persamaan tersebut atau persamaan fisika ini benar. Kemudian fungsi dimensi yang ketiga adalah untuk menganalisis dimensi konstanta suatu besaran. Nah, apakah itu konstanta? Sebuah contoh, misalkan konstanta pegas. Dalam fisika ada sebuah konsep namanya hukum Hooke. Ya, hukum Hooke ini adalah tentang benda elastis, di mana jika benda elastis, contohnya pegas, itu kamu dorong atau kamu tarik dengan gaya tertentu, maka pegas itu akan kembali ke posisi awalnya. Dia akan membalas gaya yang kamu berikan untuk membuatnya kembali ke posisi awalnya. Nah, gaya yang diberikan oleh pegas itu untuk kembali ke posisi awalnya disebut gaya pemulih. Ya, jadi simbolnya F. Jadi besar gaya pemulih ini akan sama dengan gaya dorong yang kamu berikan. Kalau kamu mendorong pegasnya 10 Newton ke arah sini, maka pegas akan membalasnya 10 Newton ke arah berlawanan. Nah, besarnya gaya pemulih itu dirumuskan sama dengan min K kali delta X. Tanda min di sini menunjukkan bahwa arah gaya pemulih selalu berlawanan dengan arah gaya yang kamu berikan. Ya, di mana K itu adalah konstanta pegas, ya, yang menunjukkan seberapa kaku pegas itu, dan delta X itu adalah seberapa jauh kamu tekan pegas itu. Nah, dalam fungsi dimensi yang ketiga ini, kita akan berusaha menganalisis dimensi dari konstanta pegas ini. Untuk menganalisis dimensi dari konstanta pegas, kita harus mengatur ulang rumusnya, sehingga konstanta pegas K itu berada di sebelah kiri. Nah, kalian sudah bisa melakukan ini, hasilnya adalah ini. K sama dengan F per X atau delta X. Ya, delta di sini menunjukkan perubahan. Nah, setelah kita atur ulang rumusnya seperti ini, sekarang kita bisa menganalisis dimensi dari konstanta pegas ini. Nah, kita akan menggunakan analisis satuan. Tadi kita telah dapatkan K sama dengan F per X atau delta X, di mana satuan dari F atau gaya itu adalah Newton, dan satuan dari delta X, di mana itu adalah namanya simpangan, seberapa jauh kamu dorong, jadi itu satuannya adalah meter. Nah, di sini Newton kita rubah jadi kilogram meter per second kuadrat, dan meter ini kita pindahkan ke sini. Nah, selanjutnya kita lakukan matematika, di mana kita coret meter ini dengan meter yang di atas, sehingga nanti kita hanya mendapatkan kilogram per second kuadrat yang tersisa. Nah, setelah itu baru bisa kita cari dimensinya, di mana dimensi dari kilogram itu adalah M, dan dimensi dari second itu adalah T kuadrat. Nah, kita modifikasi biar bentuknya lurus, kita angkat T kuadrat menjadi T pangkat min 2, sehingga kita peroleh dimensi dari konstanta pegas K itu adalah M kali T pangkat min 2. Nah, kemudian fungsi terakhir dari dimensi itu adalah untuk menganalisis dimensi suatu besaran tanpa diketahui simbol besarannya. Nah, tadi di awal kita telah belajar bahwa semua besaran memiliki simbol besaran. Bagaimana kalau seandainya kita memperoleh suatu besaran yang tidak ada simbolnya? Sebagai contoh, sebuah partikel bergerak dengan persamaan posisi ini. Jika X dalam meter dan T dalam second, tentukanlah dimensi A, B, C. Nah, kita lihat di sini,
Tak satu pun dari huruf-huruf ini yang merupakan simbol dari besaran pokok maupun besaran turunan yang telah kita pelajari tadi. Nah, bagaimana kita bisa tahu dimensi dari A, B, C, sedangkan kita tidak tahu simbol atau besaran pokok apakah ini? Nah, untuk mengetahui itu kita harus melihat di sini satuannya, bahwa X itu satuannya adalah meter, dan T itu satuannya adalah second. Dengan demikian, X ini adalah satuan besaran pokok panjang, dan T ini adalah satuan besaran pokok waktu. Sehingga X ini dimensinya adalah L. Nah, dalam matematika, jika di sini adalah pensil, maka di sebelah kanan juga semuanya pensil. Kamu tidak bisa menjumlahkan pensil dengan buku. Kalau di sini X ini adalah pensil, maka ini adalah pensil dikurang pensil ditambah pensil. Kamu tidak bisa memperoleh pensil dengan cara menjumlahkan buku, pensil, pulpen. Tak bisa. Sehingga AT3 ini juga merupakan besaran panjang, BT kuadrat ini juga merupakan besaran panjang, dan CT juga besaran panjang. Hanya dengan demikian, ini akan sesuai dengan konsep matematika, di mana kita hanya bisa menambahkan atau mengurangkan besaran atau variabel yang sama, yaitu L, berarti di sebelah kanan kita hanya bisa menjumlahkan dan mengurangkan L. Nah, setelah kita mengetahui ini, kita bisa menggunakan konsep ini untuk mengetahui apa dimensi A, apa dimensi B, dan apa dimensi C. Kita akan melakukan analisis dimensi dengan menggunakan satuan. Kita mulai dengan A. Nah, di sini kita ketahui bahwa AT pangkat 3 itu sebenarnya adalah dimensi panjang, yaitu L. Sehingga T di sini adalah second, yang artinya dia adalah dimensi waktu, sehingga dimensinya adalah T besar pangkat 3, sehingga A kali T besar pangkat 3 sama dengan L. Nah, kita pindahkan L ke bawah, biar A berdiri sendiri sehingga bentuknya menjadi L per T pangkat 3. Selanjutnya kita pindahkan T pangkat 3 ke atas sehingga tanda 3 menjadi negatif 3. Dengan demikian kita peroleh dimensi dari A itu adalah L T pangkat min 3. Selanjutnya adalah kita cari dimensi B. Di sini kita sudah tahu bahwa BT kuadrat itu sebenarnya adalah satuan panjang yang dimensinya L. Sehingga BT kuadrat sama dengan L. Nah, T itu adalah waktu, dimensinya adalah T besar, di sini kuadrat, di sini juga kuadrat, sehingga kita peroleh BT kuadrat sama dengan L. Kita pindahkan T kuadrat ke bawah, sehingga kita peroleh B itu sama dengan L per T kuadrat. Dan sekarang kita modifikasi agar T-nya ke atas, sehingga tanda 2 menjadi negatif 2. Sehingga kita peroleh dimensi dari B itu adalah LT pangkat min 2. Dengan cara yang sama, kita cari dimensi dari C, di mana CT itu juga adalah besaran panjang, di mana dimensinya L seperti ini. Nah, T adalah waktu, dimensinya T besar, kita pindahkan T besar ke bawah, sehingga kita peroleh L per T besar. Kemudian T besar ini kita pindahkan ke atas, agar sesuai standar, sehingga tanda pangkatnya berubah jadi negatif. Dengan demikian, kita peroleh dimensi dari C adalah LT pangkat min 1. Demikian video kali ini. Tugas kalian sekarang adalah mengajukan satu buah pertanyaan yang kritis dan berkualitas terkait dengan topik ini. Teacher harap kalian bisa memahami topik ini dengan baik. Jika kalian belum paham, kalian bisa menonton kembali video ini kapanpun dan dimanapun kalian mau. Sampai ketemu di video selanjutnya. Thank you for watching. See you in the next videos.